Sebenarnya memang itu salah satu bagian dari tantangan kami sebenarnya ini harusnya dilakukan kurang lebih ketika saya bergabung itu 4-5 tahun lalu di Pasar Jaya. Walaupun pergerakannya sudah dilakukan, pembangunan pasar sudah dilakukan, memang masih ada pasar-pasar yang perlu dilakukan percepatan. Jadi gini Mas, kita memang sedang merapikan, melakukan revitalisasi pasar yang jumlahnya tidak sedikit. Jadi Jakarta ini mungkin jumlah pasar tradisionalnya terbesar di Indonesia atau bahkan di Asia. Karena dalam satu kota terdiri dari 154 pasar tradisional dengan 105.000 pedagang. Jadi memang saat ini kami juga diminta oleh Pak Gubernur kami selaku KPM dan juga Pemprov DKI Jakarta khususnya, walaupun pembangunan kita adalah kita perusahaan BUMD, pembangunan ini harus tetap mengikuti tata aturannya. Sehingga proses-proses sampai saat ini kita sedang merapikan juga proses administrasi sehingga pembangunannya juga berjalan sesuai dengan apa yang memang kita harapkan. Yang kedua, yang sudah terbangun kita juga perbaiki konsepnya sehingga kemudian pasar ini bisa nanti juga menghadapi beberapa tantangan zaman yang memang sudah makin berkembang, termasuk salah satunya nanti kita bahas tentang digital ekonomi. Jadi image tentang pasar becek sebenarnya sudah minim sebenarnya. Tetapi kadang-kadang masyarakat malah pengennya pasar becek. Dianggapnya lebih murah dan ramai, terutama pedagang. Jadi image itu sebenarnya bukan di-create karena kemudian pasarnya kumuh. Tapi image itu pasar tradisional memang pasar basah gitu. Walaupun secara pengelolaan harusnya memang lebih profesional, lebih modern gitu ya. Artinya sudah teredukasi baik, kebersihannya tetap dijaga. Kalau pasar santai justru saya bilang masih belum, Mas. Oh, belum. Karena konsep kedepannya itu kita melakukan sebuah proses optimalisasi lahan. Jadi mengintegrasi pasar dengan berbagai macam supporting yang memang mendukung usaha kecil menengah yang ada di dalamnya. Contoh, Santa itu lokasi Jakarta Selatan yang saat ini hanya digunakan untuk pasar. Seharusnya mereka bisa atau kita bisa melakukan sebuah integrasi pembangunan dengan gedung berskala tinggi gitu ya, high-rise building yang bisa kemudian menciptakan market untuk pasarnya di bawahnya. Itu bisa diintegrasi dengan apartemen contohnya, dengan rusun atau apapun yang saat ini sudah kita galakkan, termasuk salah satunya model kita sebenarnya di pasar rumput gitu ya, walaupun memang penempatannya masih dalam proses, pengisiannya masih dalam proses. Ada pasar yang cukup unik, tetapi saya pun masih belum melihat sebuah fungsi yang maksimal. Contoh pasar Majestic itu dibangun sudah memang cukup lama gitu ya, tetapi sudah bisa mengakomodasi minimal pasar tradisional berbentuk modern. Penataannya sudah baik, pasar basahnya juga sudah cukup baik dengan kebersihannya, tetapi di atasnya masih konvensional bentuknya, tempat usaha kecil-kecil gitu sampai ke atas, sehingga kemudian kadang-kadang si konsumen malas ke atas dan akhirnya kiosnya juga banyak yang tutup atau belum laku, kosong. Nah, ini yang kemudian sangat disayangkan sebenarnya. Makanya ke depannya kita harus benar-benar melihat potensi pasar yang lokasinya cukup strategis, harus dilakukan optimalisasi dengan melakukan integrasi dengan berbagai macam supporting, termasuk affordable housing yang memang sedang kita galakkan. One stop living. Gitu. Itu one stop living itu sebenarnya konsep masa depan kita. Yang sudah jadi Senen gimana, Pak? Senen telat sebenarnya, Pak. Telat ketika saya juga sudah masuk, tetapi konsep itu sudah ada beberapa yang memang sudah diperbaiki, termasuk salah satunya ada integrasi dengan hotel. Harapannya nanti ketika pandemi selesai ya hotelnya berfungsi dengan baik gitu ya, jadi mereka bisa jadi tempat untuk singgah dan sekaligus belanja di Pasar Senen. Karena dulu Pasar Senen memang terkenal cukup ramai gitu ya. Legend. Jadi tapi ini sudah bagian dari proses yang memang kita lakukan gitu.
ini bertolak belakang sebenarnya. Harusnya dengan pemaksimalan optimalisasi lahan, harganya harusnya lebih kompetitif. Karena terjadi sebuah cross margin kalau bicara bisnis, harusnya yang atas mensupport yang bawah gitu. Bukan terbalik. Karena kita ada ramai itu karena ada pasar dulu. Gitu. Karena pasar dulu, pasar itu merubah circumstance, merubah environment dari lingkungannya gitu, dari sekitarnya, sehingga kemudian timbul efek dari ekonomi, sosial, budaya yang lahir di situ. Kemudian baru tuh pasar terbangun, kemudian masyarakatnya ramai. Jadi harusnya itu terbalik, harusnya yang atas mensupport yang bawah. Jadi sejauh ini pasar kita alhamdulillah masih cukup kompetitif karena kita juga sudah perbaiki jalur distribusi pangan, sehingga kemudian kita bisa men-shortcut beberapa mata rantai yang cukup panjang menjadi lebih sederhana, sehingga pedagang lebih saat ini kalau saya lihat gitu ya, ketika pasar modern banyak yang mungkin kena efek dari berbagai macam sektor gitu ya, tentang kemudian pandemi, situasi ekonomi yang kemudian masih saat ini cukup challenging gitu. Pasar tradisional mudah-mudahan turbulensinya tidak terlalu berlebihan dan bisa tetap melayani para stakeholder gitu ya, sehingga mereka tetap bisa survive. Dan saya pikir ini sebenarnya sebuah sinergi yang sangat positif yang harusnya bisa dikembangkan. Walaupun ya sekali lagi tatanan aturannya memang birokrasinya cukup panjang. Harapan saya sebenarnya kita juga melakukan simplifikasi atas proses itu. Nah, itu yang diharapkan dari kami sebenarnya, walaupun kami itu bagian dari pemerintah, tapi kan kita nih BUMD, perusahaan yang memang orientasinya itu harusnya lebih banyak pengembangan terhadap hal-hal yang diperlukan. Fleksibilitas itu diharapkan sama kita, sehingga kemudian birokrasi ini yang harusnya bisa disimplifikasi oleh kita. Perda perpasaran yang sudah kita bentuk, memang kita mempunyai beberapa aturan gitu ya, termasuk keberadaan pasar modern, atau kemudian ada swasta yang membangun pasar tradisional. Tapi kami pikir kita harus berani ya, berani berkompetisi, sehingga kemudian pedagang kami juga tidak kemudian berada di comfort zone. Ini menjadi salah satu sebagai tantangan yang memang harus dihadapi, karena yang lebih sulit lagi menghadapi digitalisasi dengan infrastruktur yang saat ini kita miliki gitu ya. Perlu percepatan, nggak cuma hanya edukasi tapi infrastruktur fisik gitu. Nah, itu yang memang perlu kita hadapi bersama. Tetapi saya yakin perbaikan-perbaikan ini sudah banyak dilakukan, dan saya mengerti sekali dan kemudian menangkap respon dari masyarakat bahwa misalkan seperti ini, ibu-ibu rumah tangga nggak akan pernah lari dari pasar tradisional. Saya mungkin saat ini ditantang dengan kondisi pandemi, tetapi situasi pandemi saat ini yang kami lihat gitu ya, antara perbandingan mall dengan pasar tradisional, visitornya lebih banyak kami. Kami itu sampai mencapai 1,5 juta orang visitor gitu per hari untuk pasar tradisional di Jakarta. Walaupun dalam masa pandemi. Memang sekali lagi kebutuhannya atau kemudian mungkin buying power-nya, nilai belanjanya berkurang karena situasi yang memang tidak cukup baik saat ini. Tetapi kunjungannya, orientasi belanjanya masih sangat ambisius gitu ya. Lihat Tanah Abang ketika kemudian pemerintah memprogramkan vaksin, masyarakat langsung lupa kalau vaksin itu tetap harus dijaga prokesnya gitu. Sehingga mobility-nya tetap masih tinggi gitu. Di akhir mau lebaran kita malah tiba-tiba dipusingkan dengan kunjungan yang luar biasa padatnya gitu ya, dan kemudian menjadi concern kita pada saat itu, takutnya ini lahirlah sebuah klaster baru. Nah, sampai seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman kita di mall, saya justru malah sedih, agak prihatin gitu ya. Tapi mudah-mudahan mereka juga bisa banyak ide yang harus mereka kemudian juga dilahirkan, sehingga kemudian mereka juga bisa survive. Karena kita memang harus berdampingan sih. Jadi buat saya kompetisi ini bisa ciamik gitu ya. Ciamik itu artinya bisa berjalan bersama-sama gitu ya, dalam sebuah naungan ekonomi yang cukup makro saat ini gitu. Jadi saling melengkapi. Dan itu kenapa pemerintah harusnya hadir di situ untuk mengatur misalkan tatanan operasional. Kalau jam
pasar tradisional itu kebutuhan pokoknya mulai dari jam 2 pagi sampai kemudian jam 9 pagi gitu ya, itu sudah pasti rutinitas belanjanya orang. Tapi mungkin setelah itu bisa dilakukan oleh pasar modern. Jadi dengan saling melengkapi sebenarnya saya berpikir itu bukan bagian dari sebuah kompetisi, justru bagian dari pelengkap dari apa yang saat ini kita miliki secara ekonomi makro. Masuknya 4.0 sebenarnya kan nggak cuma hanya digitalisasi, tapi kolaborasi. 2017 silam gitu ya, 2017, 2018, di awal 2018 kita melahirkan program OYES waktu itu. Itu kita bekerja sama dengan pihak ketiga gitu ya, untuk melakukan digitalisasi. Dan itu pertama kali pasar tradisional melaunching. Pertama kali di Indonesia pasarnya melaunching online shopping yang bisa langsung di-capture oleh masyarakat dan digunakan. Memang tantangan terbesarnya memang tadi yang Bapak bilang, mengedukasi pedagang. Tetapi proses sekarang justru, kita ketika pandemi ini seperti force by nature. Digitalisasinya malah justru semakin kuat Pak di pasar. Mereka menjadi player. Karena keuntungan dari pedagang kami, mereka sudah biasa berdagang Pak. Jadi jangan cuma kemudian kita hanya jadi off store aja, tapi online store juga perlu. Jadi mereka bisa mengkombinasi. Memang PR terbesar kami itu adalah generasi. Jadi ini regenerasi dari teman-teman pedagang ini kayaknya kok kurang siap. Mereka mempunyai anak gitu ya, anak cucu gitu, sudah beranak cucu, berdagang di tempat kita. Pastinya cita-citanya nggak mau jadi pedagang Pak. Cita-citanya nggak mau pedagang pasar. Jadi banyak anak-anak pedagang yang sudah berhasil Pak. Saya juga bilang meminta kepada mereka yang pedagang, ayo diteruskan gitu. Karena ini cikal bakal anak cucu Bapak semuanya yang berhasil, yang banyak berhasil di luar sana gitu. Jadi jangan ditinggalkan pasarnya. Nah ini salah satu PR Pak. Sementara dari PR kami kita memperkuat infrastruktur. Bapak akan lihat dari beberapa pasar kita sudah ada wifi gratis, penguat signal gitu ya. Yang kita minta transaksionalnya sudah berjalan. Bahkan e-payment sudah masuk. Terakhir kemarin kita mau kerjasama dengan beberapa bank gitu ya, dan sudah berjalan mulai dari Bank Nasional, kemudian Bank DKI sendiri gitu ya, milik kami, dan kemudian bahkan sekarang Bank BJB juga mau masuk merambah kita, Telkom juga mau merambah. Jadi secara langsung tidak langsung Pak, pedagang kami sudah bereaksi dengan digitalisasi seperti ini. Sehingga kemudian yang diperlukan sekarang, gadget mereka itu perlu diakomodasi dengan berbagai macam fitur yang memang memperkuat proses itu bisa terjadi. Kami sendiri membuka online yang memang langsung bisa memberikan bantuan kepada pelanggan melalui belanja.pasarjaya.co.id. Itu listnya list pedagang yang mereka bisa order, dan kerjasama dengan beberapa unicorn seperti ya ada Gojek, Grab gitu ya. Sekarang ada Shopee juga ada logistiknya juga untuk pengiriman, ada fleetnya. Kita juga kerjasama dengan Topet, Tokopedia. Jadi kita buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, tidak ada pengikatan khusus gitu, secara eksklusif. Kalau ini sudah masuk, terus yang lainnya enggak. Jadi kita open semuanya. Kenapa? Karena memang inilah yang kekuatan kita tuh ada di member, ada di pedagang. Harapannya adalah pedagang-pedagang ini sudah mulai membaca. Nah, nanti kalau Bapak atau Mas semuanya ke pasar, lihat sudah ada QR code yang ada di kios-kios kita. Ada QRIS gitu ya, yang kemudian mereka tinggal scanning gitu ya. Dan kemudian bisa transaksinya sudah melakukan pakai e-payment. Sudah sampai sejauh itu gitu ya, bergeraknya kita. Jadi ini sebenarnya bagian dari antisipasi menuju waktu itu kita masuk ke 4.0. Kebetulan ini kita kan karena pemiliknya Pemprov gitu ya. Ya minimal pemanfaatan kebutuhan Pemprov kita ambil deh gitu ya. Jadi kita masuk dalam e-order. Jadi kita memprovide sebuah sistem, sekali lagi ya kita bersinergi dengan berbagai pihak gitu ya. Dengan e-payment-nya pakai Bank DKI. Kita membuka e-order. Jadi kebutuhan permakanan Pemprov DKI Jakarta itu nggak kecil. Dulu pada saat kemudian sebelum pandemi, setiap meeting selalu akan ada snack kecil, minuman gitu ya. Itu yang kemudian nantinya kita akan support. Jadi pedagang-pedagang kita juga mengedukasi, nggak cuma hanya pedagang pasar Pak. UMKM di luar pasar pun kita edukasi gitu ya.
mereka boleh menjadi vendor-vendor untuk menyuplai kebutuhannya nanti Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi, kita membuka diri, siapapun boleh berkompetisi di dalam ini. Jadi misalkan kebutuhannya teman-teman di kelurahan yang meeting, sudah tidak lagi tuh untuk kemudian hanya kepada sumber-sumber yang besar aja gitu, yang sudah eksis gitu. Ayo, tetapi UMKM-nya juga perlu menstandarkan gitu ya, produksi-produksinya gitu ya, supaya itu juga aman, karena ini bicara makanan, bicara security food, bicara healthy food gitu ya. Jadi, tapi saya yakin masyarakat sudah pandai, masyarakat sudah tidak bodoh, terutama Jakarta. Jadi mereka ya pasti mencoba untuk mempersiapkan itu semuanya. Insya Allahnya sebenarnya mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu dan program e-order ini sudah berjalan, cuma maksimal revenue streamnya tuh belum kelihatan. Kita saat ini juga membina Jakpreneur juga gitu. Jakpreneur itu program UMKM-nya dari Pemprov DKI Jakarta. Nah ini juga kita juga berikan juga fasilitas seperti pergudangan sehingga mereka tidak sulit lagi membeli barang. Kita sudah punya Jakgrosir. Makanya mata rantai yang saat ini di pasar tradisional sudah ada dan cukup efek gitu ya terhadap apa yang saat ini terjadi. Output kita ya inflasi kita bagus. Sebelum pandemi kita termasuk salah satu tim pengendali inflasi daerah terbaik sejauh Bali dan berturut-turut sampai 2 atau 3 kali kita berturut-turut gitu dengan inflasi yang sudah lebih stabil. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu fundamental kita memperbaiki pasar tradisional saat ini. Saat ini member kita untuk Jakpreneur sudah 250.000 Pak. Ini belum nanti kita bicara tentang instrumen guru yang juga mau masuk, kemudian instrumen berbagai macam seperti para pensiunan DKI gitu, ASN, itu juga nanti akan menjadi member. Kita sudah ada beberapa toko atau outlet yang kita bangun yang semi modern tapi tetap warung karena memang nggak ada brandnya mereka punya, kita supporting untuk sistem dan barangnya gitu. Jadi sinergitasnya sudah luar biasa. Memang sekali lagi efek buat pedagang kita apa nih yang di internal gitu? Ada. Sepanjang creativity itu nggak dibentuk oleh pedagang itu sendiri, selesai Pak. Jadi saya yakin pedagang kami itu bisnismen Pak. Pedagang kecil tapi jangan bilang kemudian bukan bisnismen gitu ya. Mereka tahu gimana cara mereka survive karena ini bicaranya sudah perioknasi nafkah. Jadi mereka juga melakukan perbaikan-perbaikan, inovasi, bahkan orang tua walaupun statistik kita pedagang kita itu di usia yang cukup mature gitu ya, tetapi buat bersaing nggak kalah Pak. Ya ada mengeluh, ada Pak, namanya juga situasi seperti ini. Tapi saya melihat ada sebuah kekuatan yang cukup baik gitu ya. Insya Allah UMKM juga menjadi fundamental mendorongnya ekonomi makro khususnya di Jakarta gitu ya atau kemudian Indonesia. Waktu ketika krisis ekonomi 98 itu UMKM juga yang kemudian ikut membantu gitu. Jadi perannya dan kemudian fungsi dari digitalisasi ini juga sudah masuk 2 tahun lalu Pak. 2 tahun lalu sudah mulai semarak. Kita kerjasama dengan organisasi besar pun sudah, dengan Kadin kita juga kerjasama. Mereka juga masuk dalam pasar gitu ya, ada beberapa teman-teman yang masuk di sana. Sehingga kemudian memang perlu ada dashboard pengukuran seberapa besar nanti penyerapan digital ini. Dan alhamdulillahnya Bank Indonesia juga masuk di dalam sana. Jadi mereka bisa monitoring harusnya jumlah uang yang beredar secara fisik apakah sudah berkurang atau belum. Nah, ini kan nanti bisa menjadi salah satu measurement atau kemudian indikator untuk mengukur apakah digitalisasi ekonomi ini sudah mulai masuk di Jakarta dengan baik gitu. Itu cara mengukur satu-satunya yang bisa melihat gitu. Transaksionalnya cukup besar, tapi memang kita kesulitan untuk mengcapture secara real. Karena ini cash keras yang beredar di pasar. Saya pernah menggelontorkan sistem POS, point of sale, itu di bulan tahun 2017 awal. Jadi seperti kayak di pasar modern. Mereka pakai sistem cash register, kita pakai yang sudah modern gitu, gadget small gitu. Saya minta tolong untuk di-capture gitu di mereka. Tapi ya mohon maaf ya, ada beberapa resistensi. Pertama mereka takut transaksinya kebaca. Mungkin ya Pak, karena hubungannya sama pajak, walaupun pajak UMKM itu kecil. Yang kedua, memang pasti edukasi, jadi memang perlu gitu. Jadi
Nanti dengan masuknya online itu akan kemudian memudahkan meng-capture transaksi yang ada di pasar tradisional. Jadi saat ini angka yang saya ingin gambarkan sebenarnya tidak bisa secara real karena saat ini perputaran cash kerasnya cukup beranomali. Contoh sederhana pasar Tanah Abang itu transaksionalnya kalau saat ini memang agak sedikit menurun ya. Kondisi normal bisa sampai 400 miliar per hari. Iya, karena pasar Tanah Abang itu adalah pasar terbesar, masih terbesar seharusnya. Pasar induk mungkin walaupun masa pandemi dan buying power kita berkurang, tapi nggak jauh dari angka 100 miliar per hari. 70 sampai 90 mungkin karena pandemi dia udah mulai ini. Karena memang supply yang memang sentralisasi supply itu bahan-bahan pokok terutama fresh dari pasar induk Ramat Jati Pak. Dan 24 jam berputar gitu. Jadi nggak sedikit gitu. Walaupun saya nggak bisa menggambar 154 pasar saya berapa transaksinya gitu ya. Karena kesulitan dari sisi mengambil angka transaksi yang memang terjadi setiap hari. Tapi kalau dari sisi kemudian transaksi bank itu mudah kita bisa capture gitu. Nah ini memang salah satu challenging-nya. Tapi memang saya nggak mau memaksakan terlalu cepat gitu ya. Sehingga kemudian nanti akan menjadi salah satu hambatan juga. Tetapi saya meminta kepada pedagang sudah mulai karena manajemen keluarga, manajemen ekonomi keluarga itu harus ada ukurannya. Kalau kemudian mereka hanya pakai buku cabai, walaupun saya sebenarnya masih pakai buku cabai juga gitu ya. Berapa penjualan, berapa pembelian, ketemu marginnya, ketemu keuntungannya, balik lagi modalnya mesti dibelanjakan lagi, keuntungannya dinikmati. Ini kan kalau di capture-nya pakai sistem akan lebih enak gitu. Karena biasanya kalau barang yang sudah banyak kan saya lahir dari retail gitu. Ini marginnya berapa kan tiap itemnya jadi lebih mudah disetting pakai sistem. Jadi kita nggak kemudian kehilangan arah gitu. Walaupun karakteristik tawar-menawarnya pasar tradisional tetap harus dipertahankan gitu ya. Misalkan harga telur gitu, dia belinya 2.000 misalkan per butir, dia mau jual 2.500 gitu ya. Mungkin tetap ada range negosiasinya berapa. Itu di beberapa unicorn kita yang kita masuk gitu ya. Itu mereka juga sudah menyiapkan, jadi karakteristiknya tetap dijaga. Jadi walaupun dia pakai online, tetap bisa tawar-menawar tuh. Bapak bisa coba nanti masuk ke Shopee. Itu ada apa ya? Ada khusus gitu ya layanan pasar tradisional untuk di Shopee yang memang di Jakarta. Kami semuanya kerja ekstra Pak karena tudingan itu harus dihilangkan. Tapi ya udah biasa Pak kami itu udah biasa karena memang objek lah kita berbagai macam sektor masuknya ke pasar gitu. Jadi sekarang prokes tetap dijaga Pak, tapi sekali lagi butuh peranan stakeholder. Saya sampaikan kepada pemerintah vaksin lakukannya di pasar. Makanya kita lagi bergerak Pak, vaksinasi di pasar terusnya. Kenapa? Semakin vaksinasi di pasar bagus, itu akan membuat keyakinan masyarakat masuk ke pasar aman. Tapi prokes tetap dijaga.